Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Buka pengetahuan wawasanmu menjadi tak terhingga. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu tentang titik maksimum, titik minimum, dan juga titik belok pada turunan fungsi aljabar. Untuk peta konsepnya, aplikasi turunan fungsi aljabar yaitu nilai maksimum dan minimum pada turunan fungsi aljabar merupakan materi terakhir dari turunan fungsi aljabar. Selanjutnya, ingat, prasyarat dari materi ini harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memahami materi dari nilai maksimum dan minimum turunan fungsi aljabar. Aturan turunan fungsi aljabar. Di sini saya perlihatkan kembali, yaitu aturan turunan fungsi aljabar dari aturan 1, itu aturan utamanya ya. Kemudian untuk aturan 2, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Aturan 3, yaitu operasi perkalian. Aturan 4, yaitu pada operasi pembagian. Dan aturan 5, yaitu perpangkatan atau rantai turunan fungsi aljabar. Untuk menentukan gradien garis singgung kurva pernah dibahas sebelumnya, yaitu kita dapatkan gradiennya adalah f aksen x sama dengan dy per dx. Kemudian rumus dari persamaan garis singgung adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali dengan x dikurangi x1. Dua garis dikatakan sejajar jika dan hanya jika gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M2. Sedangkan dua garis tegak lurus dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika M2-nya gradiennya itu sama dengan negatif 1 per M1. Maka untuk persamaan garis normal, rumus yang digunakan adalah y dikurangi y1 sama dengan negatif 1 per M1 dikali dengan x dikurangi x1. Titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah titik stasioner. Ya. Titik stasionernya itu berbentuk garis horizontal. Yang ini titik belok. Yang ini adalah titik maksimum, maaf. Yang ini adalah titik belok. Dan ini adalah titik minimum. Misalkan f fungsi aljabar yang mempunyai turunan f aksen a sama dengan 0, maka fx-nya, fx stasioner di titik x sama dengan a. Dengan nilai f a-nya disebut nilai stasioner. Jadi fx ini di x sama dengan a. Ini adalah nilai stasionernya. Titiknya itu adalah A, FA, disebut titik stasioner. Contohnya, tentukan titik dan nilai stasioner dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan turunan pertama fungsi fx. Ya.
untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1, turunannya x kuadrat ini adalah 2x. Untuk turunan dari 2x adalah 2. Sedangkan untuk satunya turunannya adalah 0 atau hilang. Tidak usah dituliskan kembali. Syarat stasioner adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Maka 2x tambah 2 sama dengan 0, didapatkan x-nya itu adalah negatif 1. Setelah didapatkan titik stasioner absisnya adalah negatif 1, maka kita tentukan nilai stasionernya. Untuk menentukan nilai stasioner, kita gunakan fungsi awal atau bukan fungsi turunan. Jadi yang x kuadrat tambah 2x tambah 1 yang ini. Nah, kemudian untuk x sama dengan negatif 1, kita substitusikan. Maka didapatkan nilai stasionernya adalah 0. Dan titik stasionernya adalah negatif 1,0. Selanjutnya, kita akan bahas tentang titik minimum, titik maksimum, dan titik belok. Menggunakan uji turunan pertama yang diuraikan pada kurva berikut. Nah, ini adalah titik maksimum. Yang ini adalah titik belok, dan ini adalah titik minimum. Misalkan f fungsi aljabar yang mempunyai turunan f aksen a-nya sama dengan 0, maka berlaku jika nilai f aksen a-nya bertanda positif di x kurang dari a, ya. Kalau misalnya a ini kurang dari a itu bertanda positif, dan x lebih dari a-nya bertanda negatif. Nah, jadi berbeda, yang sebelah kiri adalah positif, sebelah kanan adalah negatif, maka disebut dengan titik maksimum. Selanjutnya, jika kurang dari 0 atau O ya, kalau misalnya selanjutnya itu kurang dari B. Yang kurang dari B, kalau misalnya tandanya negatif, kemudian sebelah kanannya negatif, maka ini disebut dengan titik belok. Nah, selanjutnya, jika kurang dari C ini bertanda negatif, dan jika lebih dari C ini bertanda positif, ya, jadi berbeda, negatif ke positif. Maka ini disebut dengan titik minimum. Contohnya, tentukan titik maksimum dan titik minimum dan titik belok dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x ditambah 8. Pertama, kita tentukan turunan pertama fungsi fx. X pangkat 3 ini turunannya adalah 3x kuadrat. Tanda operasinya negatif, tidak berubah. 12x ini turunannya adalah 12. X-nya hilang atau variabelnya menjadi hilang. Untuk yang 8 ini turunannya hilang. Syarat stasioner f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi, 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Atau, bisa kita tuliskan 3 kali x kuadrat dikurangi 4. Dari sini,
X kuadrat dikurangi 4 ini, kita bisa menggunakan pemfaktoran. Sehingga didapatkan X-nya sama dengan 2, atau X-nya sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya, ini disebut dengan titik stasioner absisnya. Keduanya disubstitusikan pada fungsi awal atau bukan fungsi turunan. Untuk fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x tambah 8 untuk setiap x yang memenuhi. X yang memenuhi itu adalah negatif 2 dan 2. Jadi, untuk x sama dengan negatif 2, kita substitusikan pada fungsi awal, didapatkan hasilnya adalah 24. Sedangkan untuk stasioner absis X sama dengan 2, didapatkan nilainya adalah negatif 8. Maka nilai stasionernya adalah negatif 8 dan 24. Kita tuliskan kembali informasi pada slide sebelumnya. Ya. Jadi, ini adalah fungsi X-nya, ini adalah turunan fungsi fx. Nilai stasionernya adalah negatif 8 dan 24. Titik stasionernya negatif 2,24 dan 2,8. Selanjutnya, kita uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan dan kita beri tanda. Sebelumnya, nilai stasionernya itu adalah negatif 2 dan 2. Ini kita simpan pada garis bilangan. Jadi negatif 2 itu selalu ada di sebelah kiri dari 2 ya. Sehingga didapatkan 3 ruas. Yang kurang dari negatif 2, antara negatif 2 sampai dengan 2, dan yang lebih dari 2. Kemudian, kita substitusikan masing-masing ruas ini ke turunan fungsinya, yaitu yang 3x kuadrat dikurangi 12. Ingat, gunakan bilangan yang mendekati atau mudah digunakan untuk menghitung uji nilai fungsi f aksen X-nya pada garis bilangan. Contohnya, yang sebelah kiri kita ambil nilai yang paling kecil, yaitu negatif 3. Antara negatif 2 sampai dengan 2, kita gunakan bilangan X-nya sama dengan 0 untuk lebih mudah dalam perhitungan. Dan untuk yang lebih dari 2, X-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita substitusikan masing-masing, sehingga didapatkan hasilnya. Yang pertama adalah 15. Sudah pasti ini positif. Yang kedua ini adalah negatif 12. Ini bertanda negatif. Yang sebelah kanan juga 15. Berarti bertanda positif. Titik negatif 2,24 merupakan titik balik maksimum. Karena F aksennya berubah. Tanda dari positif ke negatif. Nah, jadi kalau misalnya berubah dari positif ke negatif, ini tandanya maksimum, seperti ini. Ya, jadi dari atas ke bawah, ini tanda maksimum. Tapi kalau misalnya titiknya 2,8 merupakan titik balik minimum, karena F aksennya berubah dari tanda negatif ke positif. Jadi negatif ke positif, berarti dari fungsi turun ke fungsi naik. Nah, sebelah sini. Jadi dari turun ke naik. Jadi di sini adalah titik minimumnya, yaitu di koordinat 2,8. Untuk lebih jelasnya, ini ada beberapa grafik dari titik balik maksimum. Ini adalah titik balik minimum. Ini titik belok naik. Yang ini titik belok turun.
Latihan soalnya untuk memahami lebih dalam tentang titik maksimum, titik minimum, dan titik belok dari turunan fungsi aljabar, kita kerjakan latihan soal yang ada di sini. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi f(x) yang ada di sini. Ingat, di sini ada interval tambahan, yaitu x-nya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian, yang kedua, adalah soal cerita dari suatu fungsi. Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.